Soal pekan kita nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jenis? Hukmul hamil wal murdi'i idza aftarata khaufan alal walad. Hukum perempuan yang hamil dan menyusui apabila keduanya berbuka karena takut khawatir terhadap anak. Wa amma ikhtalafu fi, adapun yang menjadi perselisihan bagi ulama itu, pertama qaulu Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i di arjahi qaulaihi wa Ahmad fil hamil wal murdi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam menjelaskan tentang perempuan hamil dan orang menyusui apabila dia berbuka karena takut atau khawatir terhadap kondisi anak, maka baginya itu qada dan kafarot. Nah, jadi untuk qada doang, anak qada kafarot. Itu pendapat Syafi'i sama Ahmad. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, innahu la kafarota alaihima. Berarti kata Abu Hanifah tidak ada kafarot. Berarti yang ada qada. Wa ma'a qauli Ibnu Umar wa an Ibnu Abbas. Ibnu Umar sama Ibnu Abbas, wajib bagi perempuan yang menyusui, yang hamil apabila berbuka itu kafarot tanpa qada. Nah, telu dapat itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kafarot sama qada. Imam Malik tadi disebut ya. Sudah. Terus kata Abu Hanifah, dia qada tanpa kafarot. Kata Ibnu Umar sama Ibnu Abbas, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Umar sama Ibnu Abbas, enggak qada tapi bayar kafarot. Itu lagi. Jadi telu kok. Namun pada sunahkan, namun wong wadon medang hamil atau lagi nyusoni, iku lamun ora puasa pun apa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad kafarot qada. Abu Hanifah qada, tidak ada kafarot. Ibnu Umar, Ibnu Abbas kafarot dunal qada. Nah, pertanyaannya kan, terus bagaimana kok mereka itu punya sanksi beda-beda? Repot kira-kira kan? Kembali soal takfif sama keringanan dan pembubaran. Gini, kalau kata Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, kenapa perempuan hamil sama perempuan nyusui itu harus kafarat, harus qada? Karena sebenarnya puasa itu orang yang hamil, orang yang menyusui itu enggak memberatkan bagi orang yang berpuasa. Tidak membahayakan kondisi anak. Bagaimana mungkin ibadah itu bisa membahayakan? Pikirannya ngonon kok. Terus walaupun dia berbuka tetap dibolehkan. Kenapa kafarot? Karena dia berbuka tanpa adanya uzur yang urgen. Makanya kudu kafarot. Qada ya kafarot. Dia qada itu dia nggak puasa di bulan Ramadan, maka dia qada. Kafaratnya karena uzurnya itu nggak urgen sebenarnya. Makanya yang qada kalau dalam kondisi mereka sehat-sehat aja. sebenarnya sih tanpa buka juga
kuat aslinya mah. Apa maning sekarang itu yang nyusui nan alatnya kan wis didokone apa dot ini ngedot biasanya ada alat. iya betulan guys iya orang semakanan artis apa namanya? Di kempot ya terus ditaruh di apa kulkas besok kalau anak butuh jangan gitu ya. Kalau seandainya wanita hamil ya, kalau wanita hamil alasannya kenapa sebenarnya hamilnya ini sebenarnya kuat, kecuali kalau udah hamil mau melahirkan itu beda cerita. Tapi hamil juga ada yang mungkin di pertama dan di akhir itu yang susah tuh, kondisi muntah-muntah apa di pertama. Iya nanti kaitannya sama istilah muntah ini membatalkan puasa enggak? Oh. Nah, itu kan mana enggak? Selama ini tahunya membatalkan. Nah iya padahal Oh. nah itu alasannya. Namun mancing-mancing muntah Iya, batal. maju mana batal. Nanti pun nanya bab muntah. Ya itu alasan Imam Syafi'i itu Zah. Kenapa orang itu harus kafarat harus kodok? Karena dia kodok nggak puasa di bulan Ramadan masih gede, kafarat udurnya ini sebenarnya sih nggak terlalu membahayakan, maka harus kafarat gitu. Maka disebut isinya ketat ya. Iya, maka kategorinya musadad dia. Abu Hanifah kodok kodok nggak ada kafarat. Kata Abu Hanifah kafarat itu berlaku hanya terhadap dosa. Kayak orang Sengaja. enggak kayak orang apa awan siang-siang jima istri ya Iya. itu tuh kafarat. Sengaja tuh ya. Iya kafarat itu ya gak sengaja sih Karena kalau cuma di bulan puasa rasanya pasti sengaja. ya, Masa lupa? Iya itu pura-pura. maksiat itu mah. Itu pura-pura. Jadi makanya untuk maksiat. Makanya kafarat itu kata Abu Hanifah sama pendapatnya ini kafarat itu hanya dibebankan sama terhadap orang-orang yang bermaksiat atau berbuat dosa. Makanya nggak ada kodok. Kafarat. nggak ada kafarat. kafarat. Yang terakhir Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Kenapa dia kodok la kafaroh? Al kafaroh dunal kodok. Kenapa? Kalau Ibnu Abbas sama Ibnu Umar cara pikirnya gini. Kalau orang hamil di bulan Ramadan Dan menyusui tadi. dan menyusui kan 2 tahun tuh atau hamil lah. Ketika ada orang hamil itu kan habis ngelahirin. Kalau habis ngelahirin itu nanti nyusuin. Jadi kenapa nggak ada kodok? Karena nifas tadi. Iya karena terus dia mah berkelanjutan. Maka dia mikirnya gini. Ya kayak contohnya ada orang nih kan hamil di bulan Ramadan. Habis hamil apa? Nyusui. Ngelahirin Melahirkan. kan? Iya melahirkan. Habis ngelahirin kena nifas. Ada kena nifas. Terus nyusuin berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya berarti ketemu Ramadan lagi nih. Maka disebutnya tidak ada kodok, udah bayar kafarat aja. Karena ini akan berkelanjutan. Itu cara mikir. Clear ya Kang Haji? Terus kalau nanti pertanyaannya dari 3 pendapat ini, kita bebas gitu memilih yang mana. Kalau ada orang datang, katakanlah stafnya Kang Haji datang perempuan. Saya ini lagi hamil, boleh enggak saya buka? Oh boleh, ada. Terus saya harus kodok. Kalau kamu secara finansial ada, mampu ambil yang pertama. Pendapat Abu Imam Syafi'i. Jadi gak bukan milih Kang Haji, disesuaikan sama kekuatan. Tapi kalau orang itu kuat secara fisik tapi kere secara finansial, maka dia harus mengambil Abu Hanifah. Saya harus kodok nih, pakai duit tidak ada, jadi saya harus kodok. Kalau dia finansialnya banyak, fisiknya lemah, Kafarat doang. maka dia bayar kafarat, ngikutin pendapatnya Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Terus bagaimana kita menentukan 3 hukum ini? Lihat mukalafnya, orangnya lamun mampu ya jadi enteng. Berarti ini bukan soal pilihan macam apa. Bukan.
Jadi tergantung, makanya la yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani kecuali tergantung kekuatannya. Tapi ada orang awam yang kaitan dengan itu kan memang apa ya, berasumsinya Indonesia mah SAPI semua, SAPI juga pakai SAPI aja, padahal begitu Belum tentu. dia kuat secara Ini tadi kan, ini ketika ada ayam ditabrak keren mobil kelepek-lepek, itu kan justru orang kita mah selagi masih ada gerakannya belum bangkai. iya Itu padahal mazhab Maliki. iya Mazhab Syafi'i mah udah haram. udah mau Udah gimana jadi pun pasti bangkai. menurut mati Karena udah tidak ada hayatul mustaqirah namanya. Nah, jadi kalau ya gak bisa dong gitu semua dipukul rata. Kalau Syafi'i itu wajah itu aurat, perempuan itu zaman mati ibu dicadar, jelas malah begitu. Ini yang clear ya kaji ya, kalau nanti ada yang nanya masalah perempuan hamil itu bikinnya 3 ini kan keren tuh jadinya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bayarnya kafarat sama kodok. Kalau menurut Abu Hanifah itu apa namanya kodok tanpa kafarat. Kalau Ibnu Abbas sama Ibnu Umar kafarat dan kodok. Wes enak. Nah, terus Anda ini termasuk golongan yang mana? Kalau yang kuat ya ambillah yang musaddad sih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di sini. kembali lagi tinggal mukalafnya. Nah, si mukalafnya dilihat. Kok karena mah kang Haji Judi mengenai beda sih ngomongkan mah enteng nih kita mah apa ya karena mampu apa. Jadi bukan urusan masalah ain hadis sahih hadis dhaif lagi, urusan tergantung mukalaf. Oh, terus ayo masalah apa lagi? Membuka bagi orang yang Hukum yang buka bagi orang yang dia setelah banyak setelah fajar. Kalau menjadi besar baca coba lah baca lah. Wa min dalika qaulu Abi Hanifah wa Ahmad innal musafiro idza qadima muftiron au buri al marido au balagos sobi au lewat as ya lewat. kelewat Wamin dalika qaulul a'immatis salasa Inaman asbaha man asbaha sholiman summa safaro lam yajuz lahul fitr. ya. Menurut ulama yang 3 selain Imam Ahmad, berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Kalau ada orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan berpuasa, kemudian dia safar, tidak boleh buka. Berarti dari tadi malam dia nggak niat mau safar, maka tidak boleh Tutur. buka, tidak boleh futur, tidak boleh iftar dia. Karena Kang Ajit nanti malam nih bulan Ramadan, ini nggak punya niat nih, tiba-tiba Tugas. pas duha teteh ngajak pergi, ada telepon atau apa disuruh pergi kemana, itu nggak boleh buka. Nah, Kecuali niatnya dari awal malam. ya kalau niat awal Malam ya macam kemudian boleh buka, malah udah tanggung gitu. Pertanyaannya nanti ketika orang malam niat safar terus gak jadi, Ya berarti kembali lagi ke awal. Lah, Harus iya. puasa. ya berarti hilang gitu. Berarti Ya harus puasa, itu hilang. diperbarui. Nanti ada ya ada ulama yang mengatakan bahwa niat itu boleh sebelum zawal, sebelum matahari terbit, ngegelincir itu boleh niat gitu. Jadi pakai yang itu. Terus sedangkan menurut Ahmad, kalau menurut Ahmad boleh buka. Dan al-Muzani. Begitu juga pendapatnya Mujani ya. Yang pertama itu yang musaddad, yang kedua mukaffaf. Jadi yang pendapat pertama itu ya taglibul khutur, ya utamakan hadir lah. Karena orang puasa itu lebih baik dalam keadaan mukim.
Tapi yang kedua itu taglidu safar, mengutamakan yang safar. Jadi kalau orang yang berpergian ya ngapain bang puasa? Gitu. Kalau orang yang safar mah ya harusnya nggak perlu puasa. Gitu kan? Tapi kebanyakan kalangan awam kita ya biasanya suka mengenakan diri sendiri. Nggak bisa, itu namanya bisa nanti kategorinya tuh kalau kata mungkin namanya soal lain sih. Tapi mereka menganggap bahwa wih, daripada buka mendingan terusin lah puasa. Nah itu ya itu kan syahwat kan? Itu karena ilmu. Bukan karena syahwat. Kalau ilmu kita ngikut aturan. Maksudnya ilmu tuh ilmu sebatas itu yang dia tahu, karena jauh lebih misalkan menempatkan puasanya tadi. Lah itu kan malah sebenarnya kalau nggak ada ilmu kan bahaya. Tapi kalau seandainya kita ngelihat karena ada pendapat ulama ya ikut aja salah satu. Contohnya ketika pemberhentian malam nih, Kang Haji saya mau buka lah. Oh berarti ngikut pendapatnya Imam Ahmad. Kang Haji enggak, ya udah berarti dia ngikut 3 ulama. Jadi dengan cara itu kan berarti nggak ada khilaf. Enggak begitu hadisnya, nggak ada pakai hadis. Kita kalau masalah urusan hadis kita serahin ke ulamanya. Ulama yang tugasnya ngegodok terus ngeluarin ini. Saya yakin Imam Syafi'i itu ya ngerti hadis. Jadi ngapain kita harus belajar hadis untuk hukum kan logikanya kamu megel-megeli kan. Ya, terus clear ya ini Kang ya. Jadi ini kaitannya ada orang yang dadakan safar gitu aja. Pilihannya dua, Pilihannya antara cuma dia dua. buka terus. Buka dan terus. Kalau enggak boleh iftar, pendapat 3 ulama selain Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad itu buka. Alasannya kata Imam Ahmad, baik karena apa kan maridon au ala safar faidah. Langsung aja. Udah wong kamu dikasih rusak juga diambil. Itu maksudnya. Kata Imam Makanya Ahmad. kan bersyukur amat lah suruh. Nah, iya. Tapi kan setidaknya ada kita ngikutin pendapat toh. Iya. Ada Imam Ahmad. Jadi bukan pendapat pribadi gitu tuh. Tapi nanti ada lagi tuh dia itu, bahwa kemudian nanti seolah-olah kalau tiba-tiba kita ngikut Ahmad, Imam Ahmad ringan banget, wih giliran enak aja ngikutin yang ringan. Ya, nah untuk yang megang mizan, kalau seandainya itu apa kita punya kekuatan untuk itu maka milihnya yang musadad. Ketiga tadi ya. Yang musadad milihnya. Jadi musadad itu prioritas utama. Kalau prioritas utama berarti ada kesannya nanti soal ganjaran, timbangan lebih ini yang ini dong. Iya. Bahkan nanti orang lebih berlomba-lomba ke situ ya. Iya. Boleh. Kan? Makanya itu dorongan pahala tuh kayak istilah ada orang sholat itu lebih baik sholat berapa kan? Sama. Gitu. Tapi ada juga majelis yang lebih bilang Ada. buat kalangan-kalangan tertentu kan. Yang izin juga ngarep ke Arab Allah ke mana? Kira emang Allah sana ning arep Allah. Ning Arab soalnya sing bitan imam sama kan grogi ora jadi imam. Oke. Udah berapa tuh dah? Udah 2 ya. Hukum imsak baqiyatun nahar liman jala uduhu. Barang siapa innal musafir, ini pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad. Orang yang musafir apabila dia sampai ke tempat itu dalam keadaan berbuka atau orang yang sehat sakit, orang yang sakit sehat atau anak kecil tiba-tiba balik, ada orang Islam, ada orang kafir Islam, atau orang perempuan yang dalam keadaan haid jadi suci. Di mana? Di asna'i nahar, di tengah-tengah siang. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, wajib baginya imsak baqiyatin nahar. Kata Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah, contohnya kalau ada perempuan haid malamnya nih Kang Haji, haid, imsak haid, juga tiba-tiba duhur bersih, si perempuan ini
sholat. Maka kalau ngikutin pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wajib dia itu dalam keadaan puasa, imsak, gak makan gak minum. Tujuannya apa? Hormatan di syahri Ramadan. Kenapa? Karena udurnya udah hilang. Dan dia nggak boleh makan di kamar itu juga nggak Nggak boleh. boleh. Orang namanya imsak. Ini seperti orang puasa Orang aja. puasa. Hormat Ramadan. Ya, Cuma kadang-kadang tetap nggak puasa, makanya seperti inilah. iya. Itu berarti menghormati orang puasa, tidak menghormati bulan Ramadan. Deweke kan ngumpet kan menghormati kan. Orang puasa. Tapi bulan Ramadan itu ada kan. Oh. Lah ini masalahnya. Dihormati Ya, syahri Ramadan. Dihormati Ramadan. Nah, itu jadi Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, yang namanya imsak itu ya yustahab, itu cuma dianjurkan aja. Lebih baik sih begitu, ngono loh. Tapi kalau dia tetap makan, nggak dosa. ya nggak masalah. Kalau junah Iya, pala junaha, alai wala isma, gitu. Karena alasannya apa? Ya nggak ada orang puasa setengah hari. Syarat puasanya nggak terpenuhi. ada juga puasa setengah hari buat anak kecil. Lah pagi ya, sampai siang. makanya nanti Ini nggak ada siang sampai sore. Makanya kata Abu Hanifah, anak kecil itu nggak sah puasanya. Tapi kata Imam Syafi'i, paman tatawa'a khairon, bahwa khairullah. Anak kecil itu disuruh puasa enggak? Enggak. Makanya paman tatawa'a, barang siapa yang suka rela mengerjakan kebaikan, maka kebaikan untuk Jadinya. berarti sah nggak sah? Sah. Walaupun anak kecil, walaupun setengah hari. Ayo. Tapi kata Abu Hanifah, ya mana ada sih ceritanya anak puasa itu ya minatulu'il fajri ila buruk. Bisa. Lah kalau semacam setengah hari ya bukan puasa namanya. Maka kata Imam Abu Hanifah enggak sah. Makanya di sini Imam Malik, Imam Syafi'i yang namanya imsak baqiyatun nahar itu disunahkan. Ya, tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad wajib. Artinya tujuannya ini hormatan di syahri Ramadan. Jadi yang kuat, cara yang kuat ngambil yang ini. Ya, kayak istrinya kiai, ya, istrinya pejabat, ya, uang sebagai sesuatu hasanah. Masih iya. Masa iya, Ngaku kiai. ngaku kiai tapi apa polane pada baik karo santri ini kan. Nah, iki kilap-kilap cara berpikir ulama-ulama kok mengkonon kan. Jadi ulama itu kenapa berbeda pendapat? Karena dia melihat dari sisi lain. Mengkonon sisi lain. Kayak contoh kayak gana lah. Ketika kita nih ya puasa, nggak puasa, berhadapan sama orang puasa, ikut imsak nggak gitu? Ikut. Tapi bukan karena bulan Ramadannya, karena orangnya. Nah, Abu Hanifah sama Imam Ahmad, kalau bisa mah jangan orangnya aja dong, bulannya kamu hormat. Karena Sayyidus Syuhur itu logikanya ngono. Ya karena dia makan ini apa nyumput itu kan berarti menghormati Ramadan apa orang? Orangnya Oh, iya toh. Ramadan menyambut sama enggak tetap Ramadan. Iya, nah itu masalahnya. Oke, enak ya ngebahas Emangnya begitu masuk ke kamar jadi sawal. Iya. Jadi sawal udah Bener kan sawal. Kang Haji. Jadi lagi ini mangan no, awal. Iya. Udah di bulan Lu Ramadan. paling gitu-gitu. Oke, wah, itu sunnah 6 hari. Nah, ya pripun Kang lamun kayak kan ayo.
Nah itu cara pikirnya kok. Terus yang keenam, nah Gua mau kodok puasa. Nah, orang murtad. Menurut imam yang tiga, kecuali Imam Abu Hanifah, bagi orang yang murtad kemudian Islam wajib kodok selama itu. selama dia murtadnya. Kalau kamu san murtad 3 tahun ya berarti 3 bulan kamu kodok. Murtad ya, bukan Ya, orang kafir. murtad. Bukan kafir. Oh kafir enggak, ya murtad. Malah nol ya kafir. Kafir nol. Kata Abu Hanifah enggak wajib. Karena kan gini, kalau kata Abu Hanifah itu pikirannya, kan yang diwajibin orang yang puasa itu salah satunya itu syaratnya muslim. Iya. Sedangkan ketika dia dalam keadaan murtad itu nggak dapat taklif dia, Nggak kena yang dihukum. nggak kena hukum. Lagian juga khawatir kalau dia 4 tahun kan murtadnya disuruh ganti nanti gak mau Islam lagi. Wah buat amat harus di Islam bela kiai. 4 tahun itu berarti 365 kali 4. Gila kan? Itu sepanjang tahun. Enggak, itu bulannya aja. Berarti 4 bulan. bulan. 120 hari puasa. Iya. Kan akhirnya berat kok. Oh, tatabian tuh langsung. Iya, akhirnya Nggak putus? Nggak putus ya. Ya artinya nggak putus tuh. Iya. Harus itu. Iya. Enggak sebulan istirahat dulu lah seminggu. Oh Enggak. boleh, itu kocok. Masalah kocok beda. Oh. Ya, tapi kan gila apa gitu hutang. Ya akhirnya pas mau masuk Islam nggak jadi kan, Dan? Jadi lagi salah Iya, mah. lah, salah lagi. Orang bener lagi. Nah, itu berarti kan Tapi kalau kata Abu Hanifah, imam yang tiga itu wajib ya. Kocok alasannya apa? Mau pernah Islam buat dia. Ini dianalogikan nih kayak orang habis nikahin perempuan, Bang. Ya, syaratnya apa? Diseling. Mau kamunya pernah ngicip. Ya. gimana? Sigilan nikah sama perempuan. Iya. Nah, cerai. Cerai. Cerai itu istilahnya murtad. Iya. Ketika cerai, boleh nggak? Kalau dia pengen rujuk ada syarat kan? Syarat dikawin orang dulu. Dikawin orang dulu, mau pernah ngicipin. Nah, jadi imam yang tiga itu gitu. Kamu kan pernah Islam, iya. Ya kamu harus bayar dulu itu. Nggak langsung bujuk-bujuk bebas. Lamun mengkonon, setiap orang masuk Rajab murtad. Sawal. Sawal, Islam lagi. Islam. Enak amat. teori aja kan aja. Ya, Iya, dari Bang. ulama rokin ya. Ya, udah, namun ngadepi kayak namun cara pikir ulama gue ya. Ya artinya normal orang pasti mikirnya murtad lagi, Islam lagi, murtad lagi. Nggak ketemu Ramadan. Nah iya kan. Nggak tahu. Kan terserah kamu mau bilang ngakalin atau apa, yang jelas gitu. Hukum. Lebih pro mana, San? Bro yang ini enak jadi Pak. Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah enggak wajib. Tapi kata yang imam tiga, loh kalau begitulah, ini dikias sama hukum nikah. Lu udah pernah nyicipin, kalau mau kamu berujuk harusnya seling. Nah selingnya ini kodok kalau di puasa itu. Lo pernah ngicip ya? Yaudah kan ngicip. Tapi dalam rangka ikhtiar sebenarnya Imam 3 gitu. Enggak. Adil. Makanya jangan murtad lah. Takut pengen rujuk, Bas. Onon. Jadi enak sebenarnya mah ngaji kita ngaji pola pikir para ulama untuk belajar oke enak cara pikir. Makanya ketika ngajar itu kan pakai guyonan ini gara-gara kiasan ini. Kurang sepahan kan itu haram. Halal. Orang kono ngerti ilat-ilatnya Oh, itu. begitu pertanyaan, Rabi Dewet halal orang? Gudep? Gudep? Lagi Gudep. ngomong halal dengan Gudep. Nanti ilat, ya guru ala ilat. Terus, hukum puasa anak kecil. Kata Imam 3, ya tadi itu ya, hukum anak kecil, puasa anak kecil hukumnya sah. Tapi kata Abu Hanifah nggak sah. Kenapa alasannya? Kalau alasan yang ketiga, ulama tiga ini
Ada dalil bunyinya faman tatawa khairon fahuwa khairul. Tatawa itu kan gak wajib. Anak kecil diwajibin puasa enggak sah? Ya, kalau dia ngelakukan faman tatawa sah enggak dia? Wong khairon fahuwa khairul lah. Iya sah. Itu alasan mereka itu mengatakan anak kecil walaupun belum balik sah. Tapi kalau kata Abu Hanifah, nggak sah. Sekaligus mungkin kalau bahasa sekarang disebutnya tamrin, latihan. Iya, kalau tamrin tuh kan. Nah ini nih istilah latihan itu. Latihan puasa, bisa Latihan. Ya kalau latihan kan enggak serius ya. Latihan ada yang serius, ada yang enggak, tergantung. Gimana Mas? Latihan ada yang serius, apa enggak? Sekarang begini, Tren bola, Oke. ada yang latihan, maka dia berhasil. Kalau latihannya enggak serius, juga enggak bakal jadi. Tapi kan bagaimanapun juga Kang Haji yang namanya latihan itu bukan pertandingan. Jadi nggak serius. Jadi nggak dapat pahala yang latihan sih San. Ini urip Kang Haji. Ya. Ya. Anak kecil sholat itu latihan apa sholat beneran San? Latihan mau sekusu apapun. Tetap kategorinya latihan. Bukan orang sunat. Dia sholat ya. Sekusu apapun kata Abu Hanifah gitu. Karena belum diwajibkan puasa. Belum puasa atau kewajiban. sholat. Gitu. Tapi kata Abu Hanifah, tapi ngomongnya nggak sah. Alasannya apa? Urusan puasa. Ini kata Abu Hanifah menarik. Kata Abu Hanifah, puasa itu tujuannya untuk mengurangi syahwat. Gara-gara dia makan 1 bulan penuh. Lah anak kecil Termasuk makan jima mungkin ya. Nah itu makanya orang jima tuh aneh dan orang puasa itu buat mengurangi Jima, syahwat jima. masih sempet-sempetnya. Iya masih sempat mengkonon-konon, makanya kategorinya bukan kodol lagi, terus maksiat. Berarti puasanya udah beres sih gitu. Dan itu nggak berlaku di anak kecil. Nah anak kecil mau makan tiap hari syahwatnya nggak ada. Lah jadi goyahnya target dari puasanya itu anak kecil mah nggak ada target. Makanya sekhusu-khusu apapun puasa tetap nggak sah. Tujuan puasa itu mengurangi syahwat anak kecil, nggak ada syahwatnya. Itu pikiran Abu Hanifah. Tapi anak kecil mau ya karena puasa karena pengen hadiah doang. Iya itu karena pengen oleh hadiah. Ampun deh. Oh, Nah itu kaidah. Tapi kalau bilang ada yang gini, makanya Kang Haji ketika kita ngaji mijan tuh asik. Anak kecil itu kalau puasa sah nggak? Ada yang bilang ulama sah. Oh berarti yang tiga. Ulama ini ikutin pendapat tiga. Ada yang nggak sah. Wah ini pendapat Haji. Jadi akhirnya bertoket-toket. Ya silakan. Mau ini oke, ada dalilnya, mau itu oke. Enak aja. Jadi ketika nana masalah apa-apa tinggal di anu bae jadi. Hukum qadha saum alal majnun idza afaqah. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang gila apabila dia waras dari kegilaannya tidak wajib bagi dia qadha. Tapi kata Imam Malik ya puasanya wajib qadha. Yang enggak ada pendapat siapa ini? Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Berarti yang tadi Imam Ahmad ya? Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad apa? Ma qauli Malik. Ahmad terakhirnya itu Bang. Oh ya, berarti Imam Malik sama Imam Ahmad. Orang yang gila, terus orang gila ini sehat nih, waras. tengah hari. Enggak, pokoknya waras nih Kang. Tuh, tengah hari yang tadi ya. Maka harus imsak satu saja itu. Yang ini orang gila itu gila tahunan, 2 tahun, tiba-tiba waras. 2 tahun. Itu statusnya, itu kayak orang murtad tadi enggak itu? Iya sama. Nah, kalau kata pendapat Imam Syafi'i sama Abu Hanifah, wajib dia qadha. Tetapi kalau kata Imam Malik dan Imam Ahmad enggak perlu. Yang awal itu musadat, artinya bagi orang-orang yang gilanya itu pengen waras gitu, pengen meningkatkan kualitas imannya, ya ambil musadat kan.
Gitu. Ya. Hukum orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau orang tua sepuh. Pun nggak apa. Iya. Pendapatnya Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan orang yang tua, keduanya tidak ada puasa, cuman wajib fidyah. Kayak fidyah doang itu. Lah iya ya, orang udah tua kan, maksud Syawal tambah tua, kenapa muda? Maka katanya udah fidyah aja. Oh ini udah. Kecuali waktunya mundur. Ngono kan. Dia bayar fidyah aja. Pendapat Imam Malik, innahu la sauma alaihi ma wala fidyah. Bagi Imam Malik menarik nih. Udah gak ada puasa, gak ada fidyah. Ya udah. Wong dia tuh gak kuat ya. Harapannya ada. Beda sama sholat. Kalau sholat kan lagi akalnya ada. Apalagi biasa orang tua gitu tuh membuat obat-obat. Iya. Udah mendingan berobat daripada dia. Sabar. Iya. Tapi kata pendapat Imam Syafi'i, fidyah inda Abi Hanifah wa Ahmad. Fidyahnya gimana kata Syafi'i dan Imam Abu Hanifah? Wahwa qaulu Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i itu. Yang tidak ada puasa, salah satunya pendapatnya ada kan Imam Syafi'i itu ada qaul jadid, qaul qadim. Jadi ada salah satu pendapat Imam Syafi'i itu tidak puasa, tidak fidyah. Jadi kalau fidyahnya menurut Abu Hanifah dan Ahmad itu satu sok, nispun sok. Jadi kalau nispun sok itu 2 cawukan. 2 mud. 1 cawukan itu 1 mud. Ya, untuk zakat fitrah itu 1 sok itu 4. Jauhkan tempat. 1 cawukan itu namanya 1 mud. Kalau 4 itu sok. 4 ini namanya sok. Kalau 1 cawukan mud. Berarti dia ngomongnya nisfun sok, berarti 2 cawukan. Kalau kata pendapat siapa tuh? Abu Hanifah. Mood berarti ya. Dan ya 2 mud setiap hari. Dari birin au tamar, gandum atau tamar, kurma. Sedangkan Syafi'i itu 1 mud, ya lebih ringan nih. Itu 1 cawuk aja. Kalau pakai Iya. Setiap hari. setiap hari berapa dia puasanya? Enggak puasanya? 15 hari. Ya enggak mungkin ya 30 hari. Gua baru puasa maning. Full itu. 30 bagi 4 berarti 6 sok. 30 yang sok gue berarti 30 sok ya. 30 sok itu berarti berapa mud? 30 mud. 30 mud. 30 aja dibagi 4. Dapatnya Kan nispuso tanya. Yang kita yang mud ya, kalau mud tinggal dikalikan 2 ntar. Yang mud kan berarti 30 mud. Biasanya berapa sok tuh? 30 mud. 6 kali 5 20. 4 kali 5 20. 4 kali 7, 4 kali 8 sok. Berarti 8 So, 8 sok setengah itu. 8 Kan sok 28 setengah, kan? ya 8 sok. Kalau yang pakai pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad berarti tinggal dikali 2 gitu. Itu udah 1 bulan tuh dikasih. Lo pakai masih. Iya, dikasih ke fakir miskin, udah dibagiin aja langsung, nggak apa-apa. Hukum takyinun niyah di saumi Ramadan, itu ya, yang orang tua itu jadi kan pokoknya sinakan kok itu sama cukup pun buatan puasa. Ya wes kanan baik, laka puasa dan pijak. Tapi biasanya yang rezeki mah wenten terus yang ibaratnya maksa diprehin. Namun sampai potong kuat berarti itu Nah, iya. dianggapnya nanti nggak Iya. kuat. Jika mau wes Lagi pengen awal-awal kan biasa lah, pengen puasa kan kok. Iya, wes kuat. Begitu sedina orang dina, wis ngomong orang kuat, Iya, awas silakan itu.
Ya, cuman lamun kita kuat itu pripeng, sudah puasa terus bayarnya pripeng. Bayarnya ya mau kan, kalau menurut Abu Hanifah, harus Imam Ahmad, birsan tengah sok, kok perkeningan amat. Tengah sok, tapi mendapat Imam Syafi'i satu mun. Umur tiap hari. Terus tiba-tiba nana kang, pripun ya? Omongan kita nih orang duwe, mendapat Imam Malik deh. Orang usah puasa, orang usah bayar fidyah. Benar Malik, apa Imam Malik. Imam Malik. Iya syaratnya iya Nggak punya. gering orang duwe. Kok enak? Namun duwe ya tetap boleh. Iya. Taklif. Tapi nanti bagi orang yang mampu, yang kaya nggak bisa milih. Wah, kalau itu kan kayak ya Al-Quran kan mengatakan aladina yahkumuna ala ma fata aladina yahkumuna ma atahumum, orang-orang yang menyembunyikan. Wah, itu siap-siap urusan. Binar ya. Iya. Ngejar Yang jelas mah mau dipenuhi atau enggak. Kalau kamu menyembunyikan aladina yahkumuna ma atahumum, wah siap-siap. Syukur jurusan kita kan kok. Hukum takyin nuniyah li saumi Ramadan. Hukum takyin menspesifikasikan dan menspesifikan. iya menspesifikan niat bagi niatnya bulan Ramadan. Menurut tiga imam, orang kena ngore mintain niat. Oh kata tiga imam kan ketatnya. Ya harus. Karena inamal amalu biniyah. Kalau puasa Ramadan ngomong dari Ramadan. Kalau ngomong sunnah ya sunnah. Gitu. Tapi kalau Abu Hanifah tidak disyaratkan yang namanya mengkhususkan nih mentakhirkan niat. Karena kata Abu Hanifah gini, masa iya wong Islam orang ganti Ramadan. Besok baru Ramadan masa dia tuh bisa dan kemis. Jadi orang perlu takyin. Malah itu lebih menghargai ininya ya. Ya menghargai mukalaf. Sisanya mukalafnya nggak bodoh-bodoh amat. Tapi kalau yang tiga imam harus takyin. Takut kamu salah. Satu Ramadan, berarti di sana lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi pilih mana kamu? Iya. Ada lagi pendapat yang ketiga. Apa? Jika pun misalnya dia lupa mentakhirkan nikah, dia pakai lagi. Lain langsung turun deh. Gak ada masalah. Terus, yang Misalnya lupa malam-malam. hukum sauman asbah. Ya kalau lupa malam-malam takyin itu ya udah. Makanya kalau ada yang di kitab mana itu kemarin bahwa ada niat tuh ada dua, ada yang memang 1 bulan, Itu Iya, aja. kan ada yang tiap malam Tiap malam. sholat dan itu supaya tadi kita yakin betul bahwa besok masih Ramadan. Mana yang selanjutnya apa? Niat malam-malam jam 1 pagi-pagi ada yang takbiran gimana tuh? Nggak tahu kan? Mau waktu niat. Waktu niat nih. Waktu niat puasa Ramadan. Waktu niat di bulan Ramadan. Kata imam yang 3, waktu niat di saumi Ramadan antara maghrib sampai fajar. Kata imam yang 3. Tetapi kata Abu Hanifah tidak wajib mengkhususkan niat atas bid atau memutuskan atau di kitab yang lain dikatakan ini menginapkan, tidak wajib yang namanya menginapkan ya, menginapkan yang namanya niat. Tetapi diperbolehkan niat dari malam boleh. Jadi Pak Inlam yanwi, kalau orang itu malamnya tidak niat, mencukupi niat sebelum Syawal. Malamnya ini enggak ngidapin niat, boleh dia niat itu di jam 10, asal jangan lewat Johor di jam 10 gitu. Hukmu taji dunia likuli yaumin Ramadan. Nah itu yang tadi Kang, hukum memperbarui niat setiap malam di bulan Ramadan. Dari pendapat imam yang 3, puasa Ramadan
membutuhkan niat setiap malam. Ya, jadi setiap malam itu dia niat. Harusnya. Tapi kata Malik, cukup sekali niat aja. Di awal puasa itu. Di hadihi sana. Biasanya ada tambahan tuh. Nama itu soma godin an Ramadana di hadihi sana. Berarti untuk tahun ini udah cukup itu. Mau 29 mau 30. Oh ya pokoknya diniatkan saya puasa. Itu kata Imam Malik. Kata Imam yang tiga, enggak harus tasjid. Nanti khawatir juga ada sholat maghrib di jamak. Saya sholat maghrib seumur hidup. Jadi besok-besok perlu niat. Tidak masalah juga nantinya kayak gitu. Kenapa? Karena di antara puasa itu kita ada iftar. Ada buka, ya ada simaknya, alasan entah selama bulan Ramadan. Ini kan udah puasa, masa gak ditajid lagi niatnya? Waktu dia sempat makan, itu pendapat yang tiga. Tapi kalau pendapat Imam Malik, nggak apa-apa satu juga untuk semuanya. Kan enak itu. Pak Ustadz Haji Yuki, apakah niat itu setiap malam? Menurut ulama yang tiga kecuali Imam Malik, itu wajib tiap malam. Tapi Imam Malik cukup 1 tahun aja, cukup satu diniatkan semuanya. Terus yang mana? Ya terserah. Boleh nggak dua-duanya diambil? Boleh nggak dua-duanya diambil? Kalau dua-duanya berarti niat tiap malam itu fungsinya litajdid, dia memperbarui itu, memperkuat. Ya, Karena ada yang begitu sih. iya itu lebih baik malah dua-duanya. Karena mestinya tadi ada Digabung aja. gabung aja. Nggak berarti ini kan? Iya, Yang niat berat doang. itu yang tadi yang Islam. Berat Islam. Iya kan PSI di awal puasa niat 7 tahun. Ya. Tapi tiap malam diperbarui. Tuh. Asal dihafali gitu. Kamu dihafali enak kan? Asal hafal. Ini puasa niat ya. Nanti dibikin ulasok. Walaso nanti kan. Ya memang senang nulis dan terangkan. Kayak kemarin itu balasnya keren. Ulasok nanti minta Hukum apa gitu? Tabyid menginapkan niat di puasa sunnah. Kita lewat aja lah sunnah. Hukum orang yang puasa masuk waktu subuh dalam keadaan junub. karena mimpi misalnya. Enggak. Karena Habis sahur nih saat jam 2. Nah, itu sih sama istri turu. Tangan setengah 6 tapi bisa lewat. Iya beda sering ngalamin gitu. Nah, hukumnya gimana? Nih, menurut imam yang 4, inna saumal junubi sah. Orang puasa dalam keadaan junub itu sah. Tapi kata Abu Hurairah dan Salim bin Abdillah batal puasanya. apa alasannya? Alasannya gini, karena orang yang kan dia itu kan jimaknya di luar puasa, belum waktu puasa. Jadi yang ngebuat dia batal apa? Kan jimaknya di luar, jam 2. Berarti enggak ada. Yang babin? Artinya jima dia tidak dalam kondisi puasa. Ya kan dia kan malam ya. Dia tuh junubnya itu loh. Ya kan kamu nih kalau nih ya kamu jimat sama istri jam 3 habis sahur nih, gerangsang lo nya. Habis itu tiru bangun sudah bisa. Jadi berapa itu kamu udah masuk puasa dalam keadaan junub. Sedangkan junub itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan jimaknya. Lah jimaknya dilakuinya di malam. Di ukhilalakum lailatas. Siap. Kan halal malamnya. Iya. Cuman junubnya doang. Yang membatalkan kan bukan junubnya tapi jimaknya. Itu Alasan yang 3. Apa? Tapi kalau kata Abu Hurairah Abu Hurairah sama Salim bin Abdillah
bagaimanapun orang ibadah kepada Allah itu nggak boleh dalam keadaan junub. Yang namanya orang junub itu fi hadrati syaitan, orang yang dalam pengaruh setan, maka tetap statusnya batal. Masa ada orang yang lagi ibadah dalam keadaan junub? Ya. Nih ini sebenarnya ininya tasawuf nih, yang satu nih Abu Hurairah nih. Ya orang junub, puasa di junub. Yang namanya junub itu punya hadas. Masa lagi puasa punya hadas? Udah batal aja kamu. Yang kembali kepada saat dia udah tidurannya itu sengaja apa enggak? Nah itu Kalau sengaja Makanya- baru batal. makanya- Kalau nggak sengaja tiba-tiba Kan bangun lemes langsung tiba-tiba. mandi. lah iya enggak dulu, makanya gini. Kalau maka hendaklah, terus ini ada pendapat lagi Imam Nawawi. Sedangkan orang tidur itu nggak ada mukallafnya. Nah, qali Urwah wal Hasan innahu in apa akhorol fusla bi ghairi udrin batala saumuh. Kata Urwah dan Hasan, kalau dia mengakhirkan mandi tanpa udzur batal. Maka Yang udah imsak masih ngerokok junub. Kenapa kita batal itu Iya, sengaja itu? Kata Imam Nawawi, ingkana fil fardi yakti, bagi lagi puasa fardu kayak puasa itu dikodok, berarti batal juga, wajib kodok. tapi di hari itu waktu dia kodok di hari itu masih hari ini kan? Ya imsak. Dia imsak tapi hormatul waktu. Nah iya hormatul syahrul Ramadan. Tetap nggak boleh makan daging. Iya, kan? tapi kalau artinya kodok tetap bayar. Amat tuh. Udah iya. Puasa nggak Iya. boleh. Iya benar. Kalau enggak nanti maksiat dia kafarat. Iya. Kamu jangan ngewele-welein orang puasa. Iya. Puasa, itu urut. Nah, jadi ini bisa digabungkan. Kalau ketiduran tuh ada udzur enggak? Ada. Ada. Makanya ketika itu langsung cepat mandi. Nah kan diposisikan sholatnya seperti orang sholat subuh ke Jangan. Nah kalau nganggur dulu, ya jadi bangun 5:30 dalam keadaan junub, bentarlah mandinya batal. Berarti mengakhirkan mandi tanpa udzur. Boleh menunggu orang mau tarik mana rabinya itu. Nah, Istagol oh. dong lah, istagol. Terus kalau Maksiat. saya ini kok kafarot itu pirang balen. Mau kan balik mandi ya. Saya ini lamun contoh nih ya, nana Itu uang. mutami kan. Ada orang nih ya, dan waktu habis asar, habis imsak kemudian dia kelon sama istrinya. Habis imsak. Habis imsak, itu kan udah kafarot, Iya. udah tanggung. Zuhur ngelakuin lagi, double gak kafarotnya? Satu lah. Yang tangguh soalnya udah posisinya udah nggak puasa kan. Iya, terus satu aja. Bener ngelakuin dosanya 2 kali. Enaknya 2 kali itu double. Maka jadi potensi bisa 3 kali lipat. Iya. Lalu Ya hukumnya ada. Ya jadi hukum yang masuk dalam keadaan jud. Terus jadi scroll borok itu mah. nah, ini seru nih. Hukum orang yang puasa Menggibah dan berdusta. bergibah berdusta. Ya kan ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu yang ngebolehin gak batal itu Imam Syafi'i ya. Iya kan? Jadi Oh iya. apa sih? Semua 4 mazhab mah tidak membatalkan. Nah, terus Kalau Auza'i baru kata cuman hanya mengurangi. mengurangi pahalanya. Saya pendapatnya Imam Auza'i aja. Puasa gegibah. Justru emang dengan puasa itu kan pakai itikaf juga. Tapi ingat, Nah, gibah-gibah itu mungkin kalau betul-betul memang udah jadi apa ya? Jadi
kebiasaan dia kali ya. Iya, Kalau jadi- kagol-kagol misalnya ya. Iya, kagol-kagol. Tapi dalam rangka kebenaran. Nah, Gibahnya iya gibah gibahnya benar ini mah. tinggi gibah atau Ustaz. belakang daripada ditutup-tutupi. Ya nunggu sawal sejak Kalau nunggu buka. Terus juga kalau lagi puasa terus gitu gibahnya jangan keterlaluan juga. Iya. Ya, Jadi Imam Ghazali batal. Tapi ingat Imam yang empat enggak. Tapi ada hadis kan punya kami soimin. Laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Apa? Banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa puasa kecuali lapar Dan haus. dan haus. Ya ini yang kena. Jadi dia nggak ada nilai. Nah makanya kata Imam Ghazali dibatalin aja, dia nggak dapat apa-apa sih, cuma lapar haus aja. Soalnya mungkin empat mazhab itu juga berpikirnya kalau dibatalin tadi lagi Nah potensinya iya, akan merusak lagi. merusak. Jadi pendapat saya imam yang empat mazhab ini, imam empat mazhab ini, kenapa dia tidak membatalkan? Karena hormat. Nah itu hormatnya Ya, puasa karena Ramadan. ingatnya dari itu gitu harus apa lah, asal aja makan menanganin mana. Oh, hukum petang-petang deh kan, hukum mati anu dua. termasuk berdusta tadi. Iya bohong. Mau bohong apa berbohongnya mau demi kebenaran tak pokoknya berdusta. Iya pokoknya. Tapi lebih bagus mah jangan itu ya. Gibah dia kayak yang kaitan hadis apa agak soi misalnya lagi puasa apabila ada yang mau. Lah iya. Makanya kenapa ada kaum di situ mengatakan ada kelompok tertentu yang setiap bulan Ramadan itu halwat karena yang takutin itu nggak ngomong takut ngedenger. Ya, Mas. Untuk lebih ngamanin itu saya lebih baik pergi ke hutan. Makanya ketika ada orang bulan Ramadan dia nggak pernah kelihatan tarawehnya, nggak pernah ini, jangan suudon, jangan-jangan dia ini lagi halwat. Halwat itu apa? Khawatir dia menjaga puasanya. Karena bagi orang tasawuf puasa itu kayak kepompong yang keluar di Idul Fitri jadi kupu-kupu. Ya kalau di tengah kayak gini, kayak model kang haji nih, puasa masuk kantor, wah gudang. Nah, begitu bulan puasa masuk kantor itu niatnya beda. Nah, makanya kalau ada yang hilang dari peredaran selama bulan Ramadan jangan kaget, jangan-jangan itu lagi. Jadi nanti kalau bulan puasa jangan nyariin saya juga. Lagi tidur di rumah. Dia tidur itu. Tapi emang kalau puasa makanya lebih enak tidur. Menjaga tadi ngomongin orang segala macam. Halwat itu apa ya? Ada kebangetan. Jangan kebangetan aja. Udah lah, matiin. Eh,